Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Ajeng Kurnia Putri, dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari Kabupaten Bandung yang dilanda kemarau panjang sejak hampir 6 bulan terakhir, menyebabkan pasokan air baku berkurang hingga 50%. Untuk itu Bupati Bandung, ASN dan puluhan warga menggelar sholat istisqa di Lapang Upakarti Soreang. Bupati Bandung Dadang Supriyatna bersama dengan para kepala dinas aparatur sipil negara dan puluhan warga menggelar sholat istisqa bersama di lapangan Upakarti di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung, Kecamatan Soreang. Sholat istisqa ini digelar untuk meminta agar hujan segera turun, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung, yang saat ini terhitung sudah hampir 6 bulan terakhir alami kemarau panjang dan bahkan sudah terjadi kekeringan di sejumlah wilayah kecamatan. Musim kemarau panjang yang menurut BMKG bisa mencapai 75 derajat Celcius ini, selain menyebabkan berkurangnya debit air di sejumlah mata air, juga diperparah dengan adanya fenomena El Nino yang sudah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Kabupaten Bandung, terutama area pegunungan. Menurut Bupati Bandung Dadang Supriyatna, sholat istisqa yang digelar ini tak hanya di lapangan Upakarti saja, melainkan serentak di Kabupaten Bandung. Selain itu, untuk membantu masyarakat, pihaknya juga telah mendistribusikan 600.000 liter air bersih ke 100 titik yang paling terdampak kekeringan. Karena saat ini kita sudah melakukan upaya-upaya dan ikhtiar bahwa alhamdulillah walaupun dalam kondisi kekeringan saat ini, tapi upaya pemerintah Kabupaten Bandung sudah melakukan adanya pemberian air minum ya untuk wilayah Kabupaten Bandung hampir sekitar 600.000 liter. Bupati Bandung juga menghimbau agar masyarakat Kabupaten Bandung bisa menghemat pasokan air di rumahnya masing-masing. Mengingat debit air baku di beberapa titik mata air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung kini hanya menyisakan 50% saja. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tampak serius dalam percepatan program nasional, yaitu pengentasan stunting di tanah air. Dengan menggandeng BKKBN sebagai leading sektor, DPR RI gencar melaksanakan sosialisasi penyuluhan kesehatan dalam mencegah stunting. Guna mempercepat target pemerintah dalam pengentasan masalah kesehatan stunting, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia gencar melaksanakan sosialisasi penyuluhan kesehatan dalam mencegah stunting dengan menggandeng mitra kerja, yakni Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Salah satunya dilakukan oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI, Jujun Ahmad Syamsur Rijal. Pihaknya menggandeng BKKBN Jawa Barat untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pencegahan stunting, guna mewujudkan sumber daya manusia yang unggul menyambut Indonesia Emas. Sebagai pengawas dan kontrol APBN, DPR RI turut wajib melakukan pengawasan terhadap program-program pemerintah, salah satunya program pengentasan stunting yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Stunting ini program prioritas nasional supaya kita diberikan bonus demografi yang cukup biasa ini, mendapatkan angka-angka pertumbuhan anak ini memiliki kualitas yang baik. Percepatan pengentasan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional di mana Indonesia perlu mempersiapkan sumber daya manusia terbaiknya dalam menyambut bonus demografi serta menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Dan Sesko TNI, Pangkopsudnas, dan Dankodik Klatau resmi menjadi warga kehormatan Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat. Melalui prosesi penyematan baret jingga brevet Komando Kopasgat oleh Komandan Kopasgat Marsikal Muda TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko di daerah latihan Kopasgat Balegede, Cianjur. Sebelum prosesi upacara pengangkatan sebagai warga kehormatan, dan Sesko TNI Marsikal Madya TNI Samsul Rijal, Pangkopsudnas Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Harjono, dan Dankodik Klatau Marsikal Madya TNI Teddy Rijali Hadi. Terlebih dahulu mengikuti rangkaian kegiatan tradisi pengangkatan warga kehormatan Kopasgat. Di antaranya dengan melewati pos-pos HTF atau How to Fight, di mana pos ini menggambarkan rintangan-rintangan yang dialami para prajurit Kopasgat di medan pertempuran yang sebenarnya.
Dilanjutkan upacara pengangkatan sebagai warga kehormatan Kopasgat ditandai dengan penyematan baret jingga, brevet, dan pisau komando Kopasgat oleh dan Kopasgat. Pengangkatan dan pengukuhan sebagai warga kehormatan Kopasgat ini adalah sebagai wujud penghargaan Kopasgat kepada para Pati TNI AU atas kontribusi dan perhatiannya yang tulus kepada kemajuan dan perkembangan Kopasgat. Acara pembaretan dan pengangkatan menjadi warga kehormatan ini merupakan wujud kebanggaan kami kepada pejabat tinggi TNI Angkatan Udara yang akan dan telah memberikan kontribusi, perhatian, partisipasi, serta sumbang pikiran dalam upaya pengembangan dan kemajuan Kopasgat di masa yang akan datang. Brevet, baret, dan pisau komando oleh para pendahulu kita ya tentu diraih ya bukan dengan sebuah perjuangan ya, dengan sebuah pengorbanan yang tidak ringan ya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Berita penutup hari ini datang dari Israel yang hancurkan gudang milik pengungsi Palestina PBB atau UNRWA, yaitu gudang Badan Bantuan Kemanusiaan yang berisi logistik untuk warga Palestina. Padahal ketersediaan bantuan untuk warga Gaza sudah menipis. Dan dalam waktu yang sama, bantuan logistik menumpuk di Rafah, Mesir. Israel hancurkan gudang milik Badan Pengungsi Palestina PBB atau UNRWA, yaitu gudang Badan Bantuan Kemanusiaan yang berisi logistik untuk warga Palestina. Padahal ketersediaan bantuan untuk warga Gaza sudah menipis. Dan dalam waktu yang sama bantuan logistik menumpuk di Rafah, Mesir. Ditambah serangan udara jet tempur ke kota Gaza tidak henti-hentinya memakan korban. Bahkan serangan Israel membuat sejumlah orang luka, diantaranya anak-anak dalam serangan Israel ke Deir Balah, jalur Gaza. Tidak hanya itu, bahaya kesehatan pun mengancam pusat penampungan pengungsian di Han Yunis, selatan jalur Gaza. Truk-truk bantuan dari berbagai organisasi internasional tak bisa masuk ke jalur Gaza. Dan kini pengungsi pun dibuat menderita akibat ulah Israel. Hanan Asrawi selaku Palestina Leader mengatakan, Amerika Serikat harus mengubah kebijakan Israel dan berhenti memberikan kebebasan hukuman atau impunitas kepada Israel. I would like to see intervention in terms of, first of course, I'm not going to see armies coming and fighting Israel and putting an end to it, but at least holding Israel to account by saying this has to stop, otherwise there is a price to be paid. There are consequences to your actions. When we talk about international law, yes, you have to abide by international law, but Israel's impunity has become a pattern. Dari kantor redaksi Inspira TV melaporkan. Demikian Sobat Inspira berita terupdate hari ini. Saksikan program terupdate lainnya bersama saya Ajeng Kurnia Putri hanya di Inspira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.